Udah tapi masih sepi. Iya sore biasanya sedikit. Oh ini udah ada yang join tuh. Ya yuk. Ya. 10 orang dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan sore kali ini lagi jalan-jalan di rumah dakwah yang kedua yang kita namakan Rumah Kreativitas Dakwah Syamilah, bersama dengan tim yang tidak usah saya sebutkan satu persatu karena malas juga nyebutkannya. Ada Sabto, ada Rosi, sana dong. Nah, ada Afif, ada Noma, yang ini digendong sama Abu. Kita akan jalan-jalan. Bagi yang belum tahu Rumah Kreativitas Dakwah Syamilah, nah inilah Rumah Kreatif Dakwah Syamilah. Nanti di tempat ini akan menjadi tempat offline kita bertemu, bercengkrama, bersua, senyawa seilmu sesurga. Bagian dari sebuah perpanjangan dari sebuah tagline menjadi keluarga di antara keramaian umat. Kita ingin lebih dekat dan kita ingin serasa selayak keluarga. Nah tentunya ini rumah. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tidak pernah posting tentang masalah infak pembangunan tiba-tiba sudah muncul ini. Nah, ini pertanyaannya terjawab bahwasanya inilah bagian dari tetesan-tetesan infak terbaik yang diberikan oleh para penuntut ilmu di Syamilah Series. Dari Syamilah Series 1, 2, 3, 4, 5, maka sebagian besar kami konkretkan dan kami bulirkan keringat-keringat infak terbaiknya menjadi tempat ini. Ini berdiri di Komplek Kemang Pratama 3. Sekarang kita jalan-jalan, kita lihat-lihat ke dalam. Mumpung kita di syuting tadi sebentar. Ini tempatnya, masuk. Kita masuk. Ini nanti juga akan di tempat kita ngumpul-ngumpul. Ini tempat kita nanti kalau habis acara offline kita coffee break nanti di sini. Coffee breaknya nanti kita di sini. Ya. Mau turun? Ya. Kita jalan. Atau lewat situ aja nak. Terus ini tempat apa mas nanti? Kelas insya Allah. Kelas. Terus Ini buat kajian online insya Allah. Oh udah tahu. kajian online-nya. Kajian offline-nya memang terbatas karena kita hanya memang terbatas. Ini senyawa seilmu sesurga. Apa sayang? Iya di sini. Ini tempat kita kalau sore nantinya. Misalkan ada bapak-bapak ingin setelah offline kita bisa relaksasi. Itu nanti kita dedikasikan menjadi musola. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 betul-betul 100% kita dedikasikan untuk perjalanan studio menjadi rumah kreativitas. Jadi memang basicnya ini adalah rumah kreativitas. Jadi di sini membungkus packaging dakwah yang terbaik. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Pakainya mati, masya Allah. Kalau ada satu itu berarti udah ada sudah. Ini nanti akan dijadikan studio. Iya. Studio 1. Ini ada studio 2.
Itu sama apa? Ya, Video 2. Dasih. Jadi nanti kayak betul-betul kayak stasiun TV, jadi tinggal pindah dari studio ke studio yang lain. Dan semoga nanti banyak ustadz juga bisa menggunakan ruang-ruang ini untuk mendokumentasikan keilmuan mereka juga. Ada studio juga. Gak apa-apa Pak. Santai aja. Ini juga. Kita menuju ke tempatnya para santri. Ini tempatnya ruang meeting kita nanti. Ruang meetingnya Mas Sigit, Mas Dia, Mas Sabto. Dan di sini juga. Nah itu berarti harus dibeli pembatas untuk Catnya emang gitu ya. ini jadi lahan yang kedua. Ini tempatnya para santri nanti untuk bekerja, memberikan kreativitas yang terbaik untuk dakwah. Ini tempat untuk istirahatnya para santri dari lelahnya dan penatnya bekerja dalam memberikan video-video yang terbaik bagi umat dan para penuntut ilmu. Inilah kreativitas dakwah syamilah yang kita harapkan nanti kita bisa membangun sebuah tren yang baru, yaitu tren yang baru itu adalah bukan guru yang mendatangi ilmu, bukan guru yang mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi ilmu, murid yang mendatangi guru, bukan sumur yang mendatangi timba, tapi timba mendatangi sumur. Ada sebuah kebiasaan hari ini di masyarakat bahwasanya mereka kalau ingin ketemu ustadz, ingin berguru, ustadznya harus datang ke kompleknya dia, ustadznya harus datang ke kawasan yang paling dekat dengan rumah. Terkadang hal semacam itu tidak terlalu tepat bagi para penuntut ilmu. Akhirnya hilanglah keberkahan kepada apa yang dia cari. Karena sesungguhnya keberkahan itu datang dari kesungguhan dan pengorbanan para penuntut ilmu untuk mendatangi ilmu. Makanya di rumah ini nanti di lantai pertama kita bisa bertemu, kita bisa bersua, kita belajar secara runut, secara sistematik pada proses rumpun-rumpun ilmu yang kita kaji. Nah nanti yang di lantai dua ini khusus untuk menjadi rumah aktivitas dakwah syamilah. Anggarkan waktu, berikan jadwal, pastikan bahwasanya nanti kalau sudah berjalan syamilah weekend class, antum termasuk yang ikut hadir dalam setiap kajian-kajian rutin offline kami yang kita akan selenggarakan 1 bulan 1 atau 2 kali. Kita akan bertemu secara offline, berjumpa di sini dari pagi sampai sore, siangnya makan bareng, sorenya ngeteh, ngopi bareng, malamnya kita sholat maghrib, lalu dilanjutkan kegiatan yang lain. Dan inilah meetingnya. Ini tempat dari ini yang jadi tempat kita insya Allah. Ya, bisa selesai. Pesan. Ya. Tapi siapa ini? Tentunya mungkin ada kadang-kadang yang bertanya, Syamilah ini kan jarang posting tentang pembangunan, infak pembangunan, juga jarang memposting. Kenapa jarang memposting tapi bisa mendapatkan bangunan yang semegah ini ya, dengan izin Allah. Ini perlu saya sampaikan bahwasanya pembangunan yang kami selenggarakan ini bagian dari apa yang diberikan oleh para santri dan para santriwati di Syamilah Series. Dari bulir-bulir keringat ketika mereka belajar, mereka memberikan infak terbaik mereka, maka inilah tempatnya. Disinilah kami ingin untuk mengubah sebuah kebiasaan bahwasanya umat
bukan hanya memberi, tapi umat juga mendapatkan. Umat memberi sebagai infak terbaik mereka, dan kami wujudkan menjadi tempat yang terbaik, dan umat mendapatkan feedback dengan keilmuan yang mereka peroleh. Dan inilah tempat yang akhirnya nanti menjadi milik kita, miliknya kaum muslimin, menjadi tempat kumpulnya kita para penuntut ilmu. Karena kita ingin kita statusnya tidak lagi menjadi muslim biasa, tapi kita ingin status kita adalah menjadi penuntut ilmu yang memberikan kesungguhan. Karena perjalanan sirat itu perjalanan yang berat, dan itu bisa ditenangkan dengan kesungguhan kita ketika menjadi penuntut ilmu. Tempatnya ini ada di Kemang Pratama 3, dekat dengan kantor utama kita, di rumah dakwah yang pertama. Ini rumah dakwah yang kedua. Rumah dakwah yang pertama dinamakan Rumah Dakwah Syamilah. Rumah dakwah yang kedua kita namakan Rumah Kreativitas Dakwah Syamilah. Inilah rumahnya. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Apa Bu? Ada Mbak Vivi. Insya Allah. Kenapa yang ini kuning, yang rumah dakwah merah? Ciri khasnya, Bi. Apakah ada filosofi? Tidak ada filosofi khususnya. Alhamdulillah, rumah dari umat Dan untuk umat. Kami ketika menyelenggarakan Syamilah bikin kelas, nanti kita akan mengundang banyak komunitas yang nanti akan datang di sini satu hari. Sudah banyak yang mendaftar. Salah satunya teman-teman kaum muslimin di Kota Baru Bandung, Parahyangan, nanti akan datang juga membawa sekitar 102 bis. Mereka di sini kita akan sambut. Nanti ada Shop Muslimah Bandung juga, ada komunitas dari berbagai macam tempat, sehingga nanti pastikan kalau misalkan komunitas kalian pengen datang, kita pengen belajar seharian, datang dulu ke sini. Saya pengen melihat kesungguhan para penuntut ilmu, sehingga ketika kami melihat kesungguhan para penuntut ilmu, ya tentunya tercipta selaksa persaudaraan yang lebih kuat, yaitu adalah ketika ada pengorbanan yang juga diberikan para penuntut ilmu. Sebanding dengan pengorbanan kalian mencari ilmu, sebanding itu pula kalian akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh dan didapatkan. Di tempat inilah nanti kita akan bersua, bertemu, berjumpa, ngobrol, saling memberikan mungkin insight yang baik, saling menebarkan positive vibes, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebaikan. Ya alhamdulillah, kalau ada yang ikut mau tinggal di sini, atau ada yang mau beli rumah di sekitar Rumah Kreativitas Dakwah Syamilah, lalu rumahnya nanti dipinjamkan ke Syamilah untuk bisa disewakan, jadi akhirnya dapat income untuk orang yang punya, itu bisa terjadi di masa mendatang. Apalagi tanya jawab. Lokasinya di mana? Lokasinya di Kemang Pratama 3, Bekasi Barat. Bekasi Barat. Saya di Lampung, kapan ya bisa ketemu Ustadz Mita? Ya. Silahkan aja, atau dengan teman-teman di Lampung itu misalkan 15 orang, 20 orang, 30 orang bareng-bareng berangkat ke sini, nanti ngikutin prosedur di sini, jadwalnya kapan, datang ke sini bareng-bareng 10, 20 orang, 30 orang, kita belajar seharian. Di sini kita bisa berjumpa, bisa banyak kita berkonsultasi, banyak perkara yang bisa kita lakukan bersama. Karena memang saatnya menjadikan dakwah cita rasa keluarga, tidak lagi dakwah bercita rasa narasi, tapi saatnya menjadikan cita rasa dakwah itu cita rasa keluarga. Karena kalau dakwah itu bercita rasa keluarga, mungkin lebih kerasa dan lebih mampu untuk dimaknai kehadiran dakwah. Iya panas, Masya Allah. Kapan kajian offline-nya dimulai Ustadz? Oktober, insya Allah. Di Rumah Dakwah Syamilah ini? Rumah Dakwah Syamilah. Sebentar lagi insya Allah. Sudah banyak yang daftar, ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Misalkan ada Bintaro, kami dari Majelis Taklim ini saat mau untuk ikut, udah ikut hari apa nanti kita tentukan harinya. Jadi nanti di sini sehari, nanti kita konsep yang terbaik insya Allah. Ya. Ini fotografer saya, videografer saya luar biasa. Meninggalkan anak-anak di rumah. Nanti ibu-ibu yang mau ikut kajian Ustadz di sini, insya Allah tersedia kids corner. Iya. Ada tempat. Yang dibuat insya Allah
Ada tempat main khusus nanti. Dingin atau panas? Ada tempat main anak-anak di bawah yang bisa buat anak-anak main, jadi ibunya bisa Nanti tempat kita ngeteh. fokus belajar. Ngeteh. Kalau tea lover kayak saya ngeteh. Kalau coffee lover kayak ibu ngopi di bawah, makan yang sehat-sehat ya. Ya, makan yang sehat-sehat ya. JSR. Jangan gorengan ya. Di JSR jualan jus. Daftarnya gimana caranya Ustadz? Nanti diinfokan di... Iya, nanti daftarnya mungkin tidak personal, tapi kolektif gitu. Jadi atas nama majelis taklim mana misalkan, atau komunitas masjid mana gitu. Jadi nanti datanya ke sini akan kita buat bukan personal, tapi kolektif. Misalkan dari majelis taklim Jakarta Timur, misalkan di Riyadhus Shalihin, misalkan kami datang Ustaz 30 orang bapak-bapak, silakan. Oh, kami datang dari masjid Baitur Rahman, misalkan 30 orang datang, nanti dibuatkan jadwalnya. Tentunya nanti kita akan berikan tema-tema yang menarik untuk kita bahas dari pagi sampai sore, selesai satu tema. Jadi bukan hanya selesai satu tema, satu kajian, mungkin dapat PDF-nya, dapat soft copy-nya, tapi juga kita bercengkrama, saya mengenal nama, mungkin kalau ada kesempatan bisa kenalan dengan keluarga, istri-istri, para bapak-bapak bisa kenalan dengan istri saya kalau pas memungkinkan waktunya. Hah? Enggak. Ya. Terus ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan keluarga besar Amila yang ada di sini. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari hal semacam itu, akhirnya kita bisa saling memberikan ide, memberikan masukan, dan memberikan potensi. Wah, saya mau Samila kalau dikasih ide gini-gini, yang ngasih ide bertanggung jawab terhadap idenya. Luar biasa. Saatnya Ide dan solusi. ya, saatnya mengubah dakwah dari cita rasa normatif menuju kepada cita rasa keluarga. Moga-moga Allah memudahkan kita untuk bisa mewujudkan itu. Jadi saya jangan hanya nyampein saya nggak kenal satu persatu, nggak kenal masalah apa gitu. Kalau kita tahu kan, kalau kita kenal satu persatu kan jadi enak ya Bu ya. Oh ini 30 orang saya bisa salaman satu persatu gitu. Bisa tahu oh ini ada yang belum punya anak, oh ini terkena masalah riba, oh ini lagi ini. Jadi akhirnya kita bisa saling menyelami setiap problematika, sebagaimana para penuntut ilmu yang datang ke sini juga tahu program-program Syamil ke depan itu apa saja. Jadi mereka kira-kira bisa menentukan posisi. Saya bantu apanya ya? Oh saya bantu sosialisasinya. Oh saya belum bisa bantu macam-macam, saya cuma bantu doa. Tapi doa itu didasari atas apa yang dia paham tentang program dakwah itu. Itu yang ingin kita cari. Ya. Mario Irwinsyah, mau ikutan partisipasi dong Ustadz, saya bisa bantu apa? Wah, inilah dari simpatisan jadi keluarga. Akhi Mario, antum ditunggu kehadirannya di sini. Antum kapan datang ke sini sama teman-teman kita sambut. Antum ngomong sama Sabto, harinya antum kapan? Saya akan longgarkan waktu khusus buat antum dan teman-teman. Ibu beranak banyak kayak Mbak Dita sama Bibu. Gak usah khawatir, di RKDS ada kids cornernya, insya Allah. Jadi nanti anak-anak bisa main-main bersama. Saya tuh pengen bahwasanya cita rasa dakwah itu tidak lagi normatif, tapi sudah cita rasa keluarga. Itu yang ingin saya lakukan. Dari dulu saya ingin kayak gitu. Saya terus terang kalau dakwah dihadiri ribuan orang, sudah sering sekali merasakan itu. Tapi sedihnya adalah saya tidak tahu apa yang bisa saya berikan untuk mereka, dan mereka juga tidak tahu program-program dakwah kita ke depan apa saja. Nah, itu tentunya kita tidak boleh berlarut-larut dengan konsep yang semacam itu. Betul nggak, Ibu? Betul. Kalau rumah keluarga itu kan nyaman gitu ya. Ini ruangan apa nih? Ini ruangan studio 1. Tadi belum di shoot ya? Ada burung nih, masuk. Mana? Tuh ada burungnya. Ini bawah yang kaca ini buat? Ini bawahnya. Kalau mau nyebur silahkan. Benar, boleh. Ya boleh kalau berani. Dalam banget. Ya. Jadi sekali lagi, saya sangat ingin banget untuk menjadikan dakwah tidak lagi normatif, tapi dakwah itu cita rasa keluarga.
Tentunya merealisasikan ide ini tidak gampang, susah memang. Terutama kulturnya masyarakat kita dan para penuntut ilmu yang biasa didatangin dan bukan terbiasa untuk mendatangi gitu. Tentunya inilah yang ingin saya sampaikan dan saya tidak akan bosan. Saatnya sumur bukan mendatangi timba, saatnya timba yang mendatangi sumur. Lalu ketika timba mendatangi sumur, maka timba itu jujur berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk sumur itu. Itulah yang ingin kita bangun. Tentunya ada banyak sekali perjalanan yang harus ditempuh gitu. Tapi saya yakin ini akan menjadi sebuah tren yang baik untuk kalangan kaum muslimin, untuk para penuntut ilmu. Supaya penuntut ilmu terkoneksi, dimanapun mereka berada terkoneksi dengan cita rasa keluarga. Saya belum tahu ya apa saja yang harus dilakukan, kisi-kisi apa yang harus dikerjakan. Tapi saya yakin kalau kita bersama, mungkin banyak ide-ide dan masukan yang bisa kita realisasikan dalam perjalanan dakwah. Saatnya begitulah kita memandang perjalanan dakwah ke depan. Saatnya para ulama didatangi dan bukannya ulama yang terus mendatangi sampai ke tempat-tempat yang jauh, tapi saatnya memang masyarakat yang datang kepada ulama. Disitulah para penuntut ilmu saya yakin akan mendapatkan keberkahan dari apa yang mereka lakukan. Mungkin kalau selama ini kita sering berpikir, saya sering nyari ilmu kok kehidupan saya masih gini-gini aja, mungkin yang bilang adalah keberkahannya. Saatnya kembali membangun sebuah atmosfer yang dibangun oleh para ulama terdahulu. Mereka adalah orang yang rajin mendatangi ilmu dan keberkahanlah mereka yang dapatkan. Saatnya itulah yang kita bangun, mendatangi, menjemput bola dan tidak didatangi oleh operan. Saya kira ada tanya jawab, sudah cukup ya Bu ya. Jazakumullah khair semuanya atas partisipasi pada kesempatan sore kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa untuk datang ke sini dan semoga akan menjadi sebuah keberkahan. Sekali lagi, saatnya sumur tidak didatangi, saatnya timba mendatangi sumur. Dalam proses timba mendatangi sumur, di situ memang ada kelelahan dan keletihan, tapi terselip jutaan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.